Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 9 Desember 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pagi ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Terlebih agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 9 Desember 2023, diambil dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul renungan ini, pentingnya kerendahan hati atau pentingnya merendahkan diri. Jika kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, maka kita boleh menyaksikan sesuatu hal yang menarik yang selama ini kita jarang pikirkan, yaitu bahwa ada banyak orang yang dalam kehidupannya ketika mau menunjukkan kerendahan hati, mereka menganggap bahwa itu akan membuat mereka menjadi terlihat rendah atau hina. Itu sebabnya mengapa ada banyak orang juga kita temukan cenderung ingin menonjolkan dirinya agar mendapat pengakuan dari orang lain. Padahal merendahkan diri yang datang dari kerendahan hati adalah salah satu sifat yang diinginkan, bahkan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pada ayat renungan hari ini, kita membaca bagaimana Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati. Ketika Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Apa artinya ini bagi kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Pertama, bagi kita sebagai orang percaya atau pengikut Yesus, masalah tempat duduk ataupun masalah kehormatan bukanlah hal yang utama. Yang utama bagi kita adalah agar kita memiliki karakter kerendahan hati sehingga kita mau merendahkan diri di hadapan sesama kita. Kerendahan hati dan kesediaan untuk merendahkan diri ini berasal dari pengenalan diri yang benar sebagai ciptaan Tuhan yang memang kita masih memiliki ada kelemahan dan keterbatasan. Kedua, kerendahan hati Kristiani bersumber dari hidup yang meneladani Kristus dan mengikutinya dengan taat dan setia. Mengikuti Kristus dengan taat dan setia. Atau kerendahan hati Kristiani berasal dari kehidupan yang selalu berada dalam terang firman Tuhan. Dalam hal seperti inilah, sebagai manusia kita menyadari bahwa dari dalam diri kita sendiri tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan.
Ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kerendahan hati Kristiani datang dari kesadaran bahwa kita adalah makhluk ciptaan yang secara mutlak dalam segala hal sebenarnya bergantung kepada Allah pencipta kita. Untuk itulah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dalam sikap dan dalam menjalin hubungan dengan sesama atau orang lain, kita perlu memperhatikan Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Justru inilah, yaitu kerendahan hati atau mau merendahkan diri yang hendaknya kita miliki setiap pribadi orang percaya. Suatu sikap rendah hati sebagai hasil atau buah dari pengenalan kita akan Kristus, bukan kepura-puraan atau karena motif lain seperti pencitraan dan lain sebagainya. Karena itu marilah kita menunjukkan kerendahan hati yang lahir dari kehidupan yang meneladani Tuhan Yesus Kristus. Kerendahan hati yang nyata dalam sikap yang mau merendahkan diri di hadapan sesama, benar-benar lahir dari pengenalan kita akan Kristus. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah itu boleh kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati firman-Mu bagi kami Tuhan, berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka, biarlah Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Yang dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau pulihkan dan sembuhkanlah. Kalau ada dari antara mereka yang hari ini akan menjalani tindakan dari dokter atau para medis, biarlah itu boleh berjalan dengan baik, membawa kebaikan bagi mereka, membawa kesembuhan ataupun pemulihan. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup yang berat, atau akan mengambil keputusan tentang masa depannya, tentang dirinya sendiri, tentang keluarganya atau pekerjaannya, biarlah Tuhan menuntun dan membimbing mereka, agar mereka boleh melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, hari ini kami bersarah diri ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menuntun kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.